Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, apa kabar Anda? Kembali saya sering menjumpai Anda dalam dialog interaktif bersama Tribina Cita dan saat ini di studio sudah hadir Pak Soke, apa kabar pada siang hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Sri ya. Ada Bu Sari juga, Bu Sari apa kabar? Beberapa waktu sebelumnya nggak sempat mendampingi kita pada siang hari ini, beliau hadir kembali bersama kita, apa kabar Ibu? Baik Mbak Sri, kebetulan kemarin memang agak sibuk ya, jadi gantian sama teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Soke dan Bu Sari dan pada siang hari ini kita juga akan membahas tentang tema, nah ini karena menjelang UAN, jadi temanya juga nggak jauh-jauh dari situ yaitu siap menghadapi UAN bersama Tribina Cita. Trik-trik apa nih yang ada di Tribina Cita sehingga nanti kita bisa siap, Anda harus mengikuti dialog kita ini hingga nanti jam 3 sore. Jadi ada trik-trik khusus ini Pak Soke ya. Sebelum kita bahas tentang tema pada siang hari ini, silakan deh Pak Soke kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah dan juga audien yang hadir di studio. Silakan Pak Soke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Batu TV yang ada di manapun Anda berada. Kita akan berjumpa kembali selama 60 menit ke depan untuk berdiskusi mengetahui apa sih yang harus disiapkan anak dalam menghadapi ujian nasional dan bagaimana sih kendala-kendala yang biasanya terjadi. Ya, kebetulan hari ini kita juga Mbak Sia, siaran ini diselimuti kabut yang sangat tebal ya. Jadi sangat cuacanya sangat sejuk sekali. Semoga ini juga nanti merambah ke semua pemirsa sehingga hati pemirsa bisa mencerna siaran ini dengan hati yang dingin dan sejuk. Oke, kita juga mengundang pemirsa mungkin yang rumahnya dekat dengan studio kita untuk hadir di studio ya Pak Soke ya, karena kita nanti juga akan menyaksikan bersama-sama demonstrasi dari para adik-adik yang sudah mengikuti aktivasi intuisi di Tribina Cita dan mereka akan membuktikan kemampuan apa sih yang sudah mereka miliki seperti membaca dalam kondisi mata tertutup, kemudian membedakan warna dan segala macam demonstrasi yang sudah pernah mereka lakukan di Tribina Cita. Ya, kembali ke topik kita lagi, siap menghadapi UAN bersama Tribina Cita. Berarti di sini ada trik-trik khusus yang disiapkan nih Pak Soke. Seperti apa itu? Betul sekali Mbak Sia, di tempat kami memang banyak anak-anak siswa-siswa kami yang saat ini tengah menghadapi ujian nasional, bahkan yang untuk SMA tinggal kurang dari 1 minggu untuk mengikuti ujian nasional. Dalam hal ini yang perlu kita siapkan, sudah terlambat kalau hari ini kita mau menyiapkan anak-anak kita itu dengan mata pelajaran yang akan diujikan ya. Saya yakin guru-guru sudah bekerja secara maksimal dan profesional sehingga kalau masalah pelajaran saya kira sudah nggak ada masalah lagi karena ya itu tadi guru-gurunya sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari ya. Cuman yang patut kita waspadai adalah mental anak-anak itu sendiri. Bagaimana apakah anak-anak kita itu sudah benar-benar siap menghadapi ujian nasional ataupun masih ada rasa was-was, rasa ragu-ragu yang ini nanti akhirnya juga berakibat fatal. Tidak hanya itu aja Mbak Sri ya, banyak sekali juga faktor-faktor eksternal, faktor-faktor dari luar seperti saat ini banyak isu beredarnya kunci jawaban ya yang beredar di anak-anak, terutama anak-anak SMA, ini sangat bahaya sekali karena nanti anak-anak tersebut kalau sudah terlanjur mereka membawa kunci jawaban itu ke ruang ujian, maka yang ada itu bukan konsentrasi fokus mengerjakan soal, cuman dia akan hanya membanding-bandingkan antara kunci jawaban dengan jawaban hatinya, dengan jawaban yang dia ketahui, sehingga nanti akhirnya ini bisa mempengaruhi fokus mereka ya, dan yang kita takutkan nanti anak-anak tersebut salah dalam mengerjakan atau menjawab soal-soal tersebut sehingga nanti akhirnya akibat yang paling fatal dia nggak lulus itu pasti ya. Karena udah ketergantungan sama kunci tadi. Padahal soal yang ada sekarang ini berbeda antar masing-masing anak ya Bu Sari ya? Iya betul Mbak. Ya kalau sekarang seperti tahun kemarin, jadi antara lembar soal dengan lembar jawaban itu jadi satu paket gitu. Jadi seandainya ada lembar soal yang salah gitu, maka diganti dengan lembar soal baru plus lembar jawaban baru dan itu yang perlu diperhatikan sehingga saya kira kalau memang ada rumor atau isu kunci jawaban saya rasa kok itu sangat tidak masuk akal gitu. Jadi daripada sibuk untuk mencari kunci jawaban atau membeli, lebih baik untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya saja untuk menghadapi UAN itu. Oke. Tadi Pak Soke sempat menjelaskan bahwa persiapan yang paling utama adalah mental. Nah, selama ini Bu Sari melihat
anak-anak atau siswa-siswa ini dalam menghadapi UAN ini seperti apa sih Ibu? Ya berdasarkan pengalaman kalau menurut saya gini, semakin hari untuk menghadapi UAN memang anak-anak ini sangat perasaan panik itu pasti ada, ketakutan itu Iya. pasti ada, rasa tidak percaya diri itu pasti ada, sekalipun mereka sebenarnya sudah tidak perlu lagi merasakan hal-hal seperti Iya. itu, tapi memang namanya anak jadi wajar ya. Betul. Jadi yang penting kita lakukan dalam hal ini yaitu menyiapkan mental, memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, jadi tenang saja menghadapi UAN itu. Karena menurut saya soal-soal UAN berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemarin itu nggak jauh beda dengan soal-soal yang setiap hari mereka kerjakan. Paling ya kalau untuk khususnya untuk matematika hanya ganti angka saja. Karena kan SKL-nya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tahu batasan-batasan mana nanti yang soal-soal yang akan dikeluarkan dan itu semuanya sudah uji cobakan di tryout yang baik diadakan oleh sekolah maupun yang diadakan oleh Dignas, khususnya yang ada di Kota Malang. Ya. Dan sekarang waktunya juga udah mepet ini untuk SMA dan sederajat ini udah mepet banget ya. Tanggal berapa ini untuk pelaksanaan? Pelaksanaannya mulai tanggal 14 kan? 14 nanti udah mulai. Ya hari Senin depan, Senin, Selasa, Rabu itu sudah mulai UAN. Sehingga minggu ini memang bukan waktunya untuk belajar sangat keras ya. Jadi justru ini waktunya untuk cooling down kalau menurut saya. Jadi untuk menyiapkan mental, serileks mungkin, sesantai mungkin, dan yakinlah tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi jangan diporsir di minggu-minggu seperti ini. Justru salah. Kalau diforsir justru malah nanti akibatnya jadi malah nggak baik kalau menurut saya. Kecuali memang kemarin-kemarin si anak ini nggak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, otomatis rasa panik itu menjadi semakin hari semakin timbul banyak ya. Tapi dan itu kan bukan kesalahan siapa-siapa ya, kesalahan anak itu sendiri. Nah ini persiapan seperti apa sih Bu sebaiknya kita lakukan selain tadi menata mental, apakah juga harus menghafal dan sebagainya, harus browsing apa segala macam? Kalau untuk minggu-minggu ini saya kira yang perlu dilakukan tuh relaksasi ya. Relaksasi itu tujuannya untuk menyiapkan mental anak supaya menjadi lebih santai dan tenang lah. Karena kalau panik semuanya kacau balau. Langsung blank. Blank nanti dan itu jangan sampai terjadi pada anak-anak itu aja. Di Tribina Cita tentu ada trik khusus nih Pak Soke ya supaya anak santai kemudian siap dalam menghadapi UAN. Betul sekali Mbak Sia, banyak orang tua ataupun anak-anak sendiri ya yang bertanya, Pak apakah ujian yang kurang beberapa hari ini masih efektif untuk kita mengikuti pelatihan di Tribina Cita agar kami siap mental dan sebagainya. Saya jawab sangat cukup ya. Karena pada dasarnya kita untuk relaksasi itu hanya butuh waktu beberapa jam Mbak Siti ya. Dan itu apabila mulai hari ini sampai nanti Minggu mereka itu hadir terus menerus, insya Allah nanti begitu ketemu ujian mereka hanya akan santai, akan rileks dan tidak ada rasa ketakutan-ketakutan atau rasa kecemasan. Itu memang sengaja kita hilangkan rasa takut, rasa cemas, rasa was-was pada anak-anak agar anak-anak tersebut benar-benar siap menghadapi ujian. Tapi alangkah baiknya Mbak Sia apabila anak-anak kita yang sekarang itu masih SD, masih di TK, masih di kelas 1 SMP dan sebagainya atau kelas 1 SMA, itu diikutkan aktivasi intuisi. Agar apa? Nanti begitu ujian datang, mereka itu dengan santainya, dengan enjoy-nya akan menghadapi ujian tersebut. Karena mereka sudah kita biasakan untuk tidak takut menghadapi ujian apapun. Ya, saya sering tekankan pada anak-anak bahwa yang tidak sekolah saja yang tidak menghadapi ujian. Semua orang yang bersekolah pasti akan menghadapi ujian. Itu kalau mereka mau naik kelas atau naik tingkat. Kalau tidak mau naik tingkat atau tidak mau naik kelas ya udah nggak usah ikut ujian. Dan kita nggak akan pernah ketemu ujian. Ya, dihindari bagaimanapun, ditakuti bagaimanapun mereka takut, tapi mereka akan tetap itu yang namanya ketemu, yang namanya ujian. Jadi nggak ada anak sekolah itu yang tidak ujian kecuali drop out, ya. Tapi di sini ya sekali lagi saya tekankan pada orang tua ya, sekarang bukan saatnya lagi kita mempersiapkan anak kita untuk belajar di forsir, bahkan ada yang sampai tidak boleh keluar rumah, HP diminta hanya untuk agar anaknya bisa belajar. Ya, ini ya sesuatu hal yang kurang tepat.
Ya, harusnya anak kita pada saat mau menghadapi ujian seperti ini, apalagi di minggu-minggu terakhir seperti ini, anak kita ajarkan bagaimana merelaksasi dirinya, bagaimana merefresh dirinya, ya. Jadi seperti kita menggunakan komputer ataupun apa ya, laptop dan sebagainya. Kalau tidak direfresh nanti ini akan makin lama makin lemot ya. Iya. Tapi begitu direfresh semuanya akan menjadi lancar lagi, menjadi baik lagi. Nah disinilah pentingnya kita siapkan mental anak kita. Ini yang mau menghadapi ujian. Juga nanti yang tidak mau menghadapi ujian mentalnya juga harus kita siapkan agar menjadi anak yang baik dan anak yang cerdas, juga anak yang berbudi pekerti gitu Mbak Sti. Ya, jadi aktivasi intuisinya ada Tribina Cita ini selain bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar anak, tapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari pun juga banyak sekali manfaat yang bisa mereka dapatkan Pak Soke. Betul sekali Mbak Sri ya, kalau kita lihat sekarang itu perkembangan teknologi sudah semakin kita Betul. yang generasi tua ini sudah semakin ketinggalan. Ya kita nggak mungkin akan mengikuti anak kita 1x24 jam. Betul. Ya, sementara anak kita bisa melakukan apa saja hanya lewat tangannya. Nah ini, jadi mereka bisa browsing apapun, bisa buka apapun di internet hanya lewat tangannya, yang kita kadang-kadang walaupun berhadapan nggak tahu anak kita lagi buka apa, lagi baca apa ya. Nah ada teman saya cerita, jadi anaknya itu kalau disuruh belajar pasti buka laptop. Jadi di sini ada dibuka beberapa folder ya, yang satu buka game, yang satu pelajaran. Begitu papanya masuk, ini langsung ganti pelajaran, tapi begitu papanya keluar ini ganti game tersebut. Nah, yang saya takutkan seperti ini, nanti anak-anak ini akan terbiasa dengan main kucing-kucingan dengan orang tuanya, sehingga nanti akan terjadi anak tersebut kurang ya baktinya sama orang tua. Anak sekarang itu kan sudah kurang ya. Memang kalau kita kembali ke petuah para leluhur kita ya, nanti itu ada zaman bahwa di mana kita dekat tapi jauh, kita jauh tapi dekat ya. Sekarang ini kita berempat misalkan makan ya. Saya, Bu Sari sama Mbak Sri terus sama Mas Ipul ya makan. Semuanya pada pegang HP, Mbak Sri SMS temennya yang di sana, Bu Sari SMS temennya di sana, saya SMS di teman saya di sana. Jadi kita berempat ini bisu-bisuan, nggak saling berbicara, tapi berbicara dengan orang yang jauh. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh jadinya. Betul. Nah, sebetulnya sih kalau teknologi ini kita gunakan dengan positif, dengan kecerdasan yang sangat cerdas, ini juga akan berdampak positif pada diri kita. Cuman sayangnya sekarang seperti ini Mbak Sia, banyak contoh-contoh anak-anak yang berkata kasar itu sudah hal yang biasa. Terus berkata jorok itu hal yang sudah biasa. Ini yang patut kita waspadai pada anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu mengajari mereka dengan kata-kata kasar tersebut. Ya, semarah-marahnya kita pada anak, jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang kurang pantas. Ini pasti akan direkam oleh anak kita dan akan dijadikan hal yang biasa. Bapak saya aja bilang begitu. Ya, terus di sekolah juga begitu. Jangan sampai guru itu sempegel-pegelnya ke siswa. Jangan sampai marahnya brutal ya. Sampai kemarin kita bicara-bicara dengan Bu Sri yang guru itu ya. Ada guru itu yang kalau marah itu kebun binatang keluar ya. Semua. Jadi yang namanya di Mende, dimanapun Taman Safari disebutkan semua ya. Bahkan yang sampai ini biasanya hal-hal yang tabu itu disampaikan. Nah ini akan berdampak pada perkembangan siswa tersebut. Apalagi misalkan siswa kita itu siswa SMA atau SMK, ini adalah proses mereka mencari jati diri. Betul. Menuju ke dewasa tadi. Nah di sini kalau mereka yang masuk di memori mereka adalah kata-kata yang kurang pantas, maka ini akan dibawa pada kehidupan yang akan datang Mbak Sti. Oke, silakan Bu Sari, gimana nih Bu menanggapi hal semacam ini? Iya, memang kalau menurut saya sih begini ya. Jadi nilai itu jangan dijadikan ukuran ya. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita perhitungkan dalam hal ini, yaitu tentang sikap ya. Jadi saya pernah dulu ditanya sama kepala sekolah saya ini, kalau Bu Sari melihat rapot anak, yang dilihat dulu nilainya atau sikapnya. Wah ini saya bilang ini pancingan ini, saya bilang gitu. Tapi waktu itu saya betul-betul tahu apa yang dimaksudkan. Saya bilang sikap Pak gitu. Kenapa? Kalau nilai itu sebenarnya bisa kita perbaiki. Dengan anak itu kita ajarkan bagaimana belajar yang baik dan yang benar, itu pasti bisa. Tapi kalau sikap, kalau sudah sikapnya itu sudah susah,
jelek, katakanlah kurang, maka susahlah kita untuk memperbaikinya. Jadi memang dalam hal ini janganlah nilai itu kita jadikan barometer segala-galanya. Katakanlah misalnya ujian nasional matematika dapat 10, Iya. bahasa Inggris dapat 10, bahasa Indonesia dapat 9. Orang tua pasti bangga Iya. mendapatkan putra yang nilainya bagus-bagus seperti itu. Tapi bagaimana sikapnya sehari-hari? Apakah betul-betul sikap anak ini juga mencerminkan kesehariannya? Nah kalau tidak kan ini juga perlu kita waspadai. Dan kita juga harus waspadai juga nilai ini tadi diperoleh dari Dengan cara apa? seperti Nah, apa? apakah betul-betul dia itu memperolehnya dari kejujuran Iya. ataukah dari cara yang tidak jujur? Nah, ini kan orang tua kan enggak tahu ya Mbak Sri ya. Taunya akhir, Betul. hasil Nah, akhirnya ini saja. juga yang perlu diwaspadai juga orang tua. Jadi pemahaman-pemahaman arti kejujuran ini yang harus diberikan kepada anak supaya hal-hal yang yang tidak dia dapatkan dengan rasa jujur ini akhirnya nanti dia dapatkan pada saat kalau dia bekerja. Nah ini kan Betul. sangat berbahaya kan Mbak Sri. Nah itu. Oke. Dan ini kembali ke topik kita lagi tentang persiapan UAS ini. Bu Sari, sebenarnya apa sih kendala anak-anak dalam proses belajar mengajar ini, apalagi menjelang UAS seperti ini, apa yang biasanya mereka rasakan? Kalau menurut saya begini, awalnya mereka itu santai, Santai, Ah, menganggap santai, enteng. menganggap enteng. Kemudian kalau soal waktu biasanya mereka menganggap gini, masih jauh, Iya, nanti betul. sajalah belajar. Saya juga dulu seperti Ah, itu. Nanti saya belajar, akan masih ada waktu sekian bulan, sekian minggu. Nah sekarang begitu sudah mendekati sekian hari, nah ini baru dirasakan kok sudah tinggal sekian hari ya. Sementara apa yang saya pelajari ini belum maksimal. Nah inilah yang kadang-kadang yang sering membuat mereka akhirnya jadi panik, was-was, takut, nervous. Nah ini untuk anak-anak yang menganggap waktu ini bukan sesuatu yang berharga, tapi untuk anak-anak yang menganggap waktu ini adalah sesuatu yang berharga, saya kira hal-hal itu saya yakin tidak akan terjadi. Oke, apalagi kalau misalkan mereka bisa mempersiapkan diri untuk segera mendaftarkan diri melakukan aktivasi intuisi ya Pak Sokaya di Tribina Cita. Waktu yang tinggal sedikit ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah deh setelah aktivasi intuisi segala sesuatu itu merupakan solusi yang terbaik untuk mempersiapkan diri tentunya nanti dalam menghadapi UAN. Nah, untuk aktivasi intuisi ini meskipun waktunya mepet, tapi memang ada jaminan Pak Sokaya bisa berjalan efektif. Terima kasih Mbak Sia. Memang dengan waktu yang mepet, saya berani jamin bahwa ini akan bermanfaat. Karena kita tahun kemarin itu ada beberapa sekolah, kalau yang di Malang Raya itu kita ada di SMK 17 Agustus Batu ya. Pada waktu itu ujian kurang 3 hari, Iya. kita diminta untuk membantu merelaksasi anak-anak yang notabene waktu itu nilai tryout-nya sangat mengkhawatirkan. Ya. Alhamdulillah Mbak Sia dengan relaksasi yang kita lakukan walaupun waktunya sangat mepet sekali, akhirnya hasilnya sangat maksimal Mbak Sia. Karena saya tahu pada dasarnya anak-anak itu nggak ada anak bodoh, nggak ada anak yang tidak pinter. Iya. Semua anak itu punya potensi kecerdasan masing-masing. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka tidak lulus? Apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai nilainya jeblok pada saat melakukan ujian? Itu sebetulnya hanya mental mereka aja yang kurang siap. Nah, mereka itu sudah takut menghadapi ujian sejak awal dia naik ke kelas 3. Nah, ini karena apa? Guru pada waktu ini pertama masuk sekolah ya misalkan, pasti pada waktu upacara kepala sekolah bilang begini, untuk anak-anak yang kelas 3 mohon belajarnya ditingkatkan karena beberapa bulan lagi kalian akan menghadapi ujian ya. Ini sebetulnya petua yang bagus, tapi disampaikan dengan redaksi yang membuat anak-anak ketakutan. Ya, secara fisik mungkin mereka kita nggak menyadari bahwa anak-anak tersebut penuh ketakutan ya. Tapi di mental mereka sudah tertanam, waduh ya sekarang saya udah kelas 3, saya harus belajar karena nanti ujian kalau tidak belajar nanti gini. Nah, belum lagi nanti di rumah orang tua pasti bilang, sekarang kamu sudah kelas 3, tolong bermainnya dikurangi, ya belajar yang lebih rajin. Nah kenapa sih kok tidak dari kelas 1 atau bahkan mungkin dari TK itu belajarnya disuruh yang rajin, ya kalau perlu didampingi ya. Bahkan ada orang satu keluarga misalkan begini, anaknya misalkan masih kelas 1 SD, ya. Ini setiap Sabtu misalkan anaknya ikut orang tuanya bolos gitu ya.
Orang tuanya kalau saya tanya bilang begini, enggak apa-apa Pak Soke masih kelas 1 aja gitu. Nah ini nanti kalau dia sudah terbiasa nanti kelas 2 minta Sabtu libur, gimana? Nah maka orang tuanya yang akan sibuk sendiri. Nah di sini memang kita sarankan sih kepada Bapak Ibu yang punya putra ataupun putri, baik itu yang mulai dari usia 3 tahun sampai usia dewasa ya. Kalau perlu diikutkan aktivasi intuisi. Karena 600 lebih siswa kami itu telah merasakan manfaatnya, bagaimana sih dahsyatnya aktivasi intuisi, bagaimana sih aktivasi intuisi itu membuat anak menjadi lebih baik, lebih berbudi pekerti, lebih memiliki sopan santun dan lebih memiliki ketaatan kepada Tuhan, memiliki ketaatan kepada guru, memiliki ketaatan pada orang tua. Ini yang memang ingin kita tanamkan Mbak Sri. Kita tidak ingin anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Malang Raya ini hanya menjadi anak yang pintar tapi tidak cerdas. Nah, di sini nanti kalau memang anak-anak ini semuanya pintar, maka nanti akan terjadi pinter-pinteran. Ya, yang satu minteri yang satunya. Tapi kalau anak ini cerdas, cerdas itu sebetulnya tingkatan kecerdasan tingkatannya itu sangat tinggi, kastanya tinggi sekali dibandingkan dengan pandai ataupun dengan pinter. Ya, karena apa? Cerdas ini anak-anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Itu yang mereka ketahui. Karena apa? Di sini anak-anak kita bikin menjadi cerdas secara intelektual, jadi secara akademik dia pintar, secara spiritual, secara keagamaan dia juga pintar, juga cerdas ya, dekat dengan Tuhannya, bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhannya. Dan yang penting lagi cerdas secara emosional. Ya, kan kita sering tahu bahwa anak-anak itu biasanya sekarang orang tua itu bilang anakku itu paling mokong kan gitu ya. Nah, dan ini biasanya sudah menjadi kebanggaan. Ya, menceritakan anaknya mokong, anaknya sulit diatur itu dengan apa ya? Dengan tertawa, dengan tersenyum ya. Karena dia merasa bangga ya. Bahkan kadang-kadang anjir ini niru bapak nih, jawabnya kan gitu ya. Ini apa? Hal ini yang harus kita perbaiki. Bagaimanapun juga anak harus punya orang Jawa bilang unggah-ungguh, toto kromo, sopan santun. Nah, ini yang penting ya. Saya sangat prihatin apabila ada guru sama siswa omong-omongan itu tanpa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa nguku Mbak Sri. Wah, ini kayak ke temannya. Bolehlah kita menganggap murid itu sebagai teman, tapi hubungan antara guru dengan murid dan murid dengan guru ini harus ada pilah-pilahnya, ada ada batasan-batasannya yang tidak boleh seenaknya seperti ngomong sama temannya. Bahkan nanti nun sewu ya mereka juga enggak sungkan-sungkan lagi berkata kasar pada gurunya. Ini mau jadi apa bangsa kita kalau siswa-siswanya sudah seperti ini gitu Mbak Sri. Oke. Terima kasih Pak Soke, terima kasih Bu Sari. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi seperti biasa kita akan mengajak pemirsa yang ada di rumah dan juga ada di studio untuk sama-sama menyaksikan insert dari Tribina Cetak. Sebenarnya seperti apa sih proses aktivasi intuisi? Kita akan sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Nah, saya memang sangat susah untuk belajarnya. Kurang percaya diri. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya kehilangan rasa percaya diri ya. Lebih sering lupa. Sering minder kayak nggak mau bergaul gitu.
Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tentu saja tidak lepas dari otak-otak jenius yang terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Segala kemudahan yang kita nikmati seperti listrik, telepon, televisi, kendaraan, dan hampir seluruh peralatan yang kita miliki di rumah bukanlah serta-merta turun dari langit, melainkan karya dari hasil jerih pemikiran para ilmuwan. Para pemikir hebat yang mampu merubah dunia menjadi seperti sekarang ini hanyalah orang-orang biasa yang berhasil melatih otaknya untuk bekerja secara maksimal serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan emosional dan intelektual. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Memang perlu tindakan khusus untuk melatih otak bekerja secara maksimal. Metode yang diterapkan pun juga sudah cukup banyak dikenal masyarakat. Namun, tanpa bimbingan yang benar seringkali putus di tengah jalan dan bahkan banyak yang tidak berhasil sampai tujuan. Melalui program aktivasi intuisi, Tribina Cita menghadirkan sebuah metode yang efektif guna membantu permasalahan Anda ataupun putra-putri Anda di dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan otak secara intelektual maupun emosional, sehingga terbentuk intuisi yang tajam. Proses pelatihan di Tribina Cita diawali dengan mendengarkan audio aktivasi. Proses ini bertujuan untuk merangsang sel otak yang kendor agar bisa aktif serta bekerja kembali. Dalam durasi 30 menit, para peserta aktivasi diharuskan memahami dan menghayati isi dari audio tersebut dengan mata terbejam, sementara para instruktur mengawasinya. Setelah selesai, peserta melakukan relaksasi dengan menghirup nafas dalam dan mengeluarkannya melalui mulut. Relaksasi tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak. Latihan selanjutnya adalah mencoba membedakan warna, gambar, serta angka dengan mata tertutup.